Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kita belajar yang ketiga mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan yang salah satu tugasnya adalah membawa berita. Membawa berita dari Allah, dan kewajiban kita adalah mengimani berita tersebut. Berita itu berupa berita masa lalu dan berita masa depan. Berita masa lalu seperti kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah umat terdahulu, kisah terciptanya alam semesta, dan lain sebagainya. Sedangkan berita tentang masa depan itu seperti cerita tentang kematian, tentang hisab, tentang hari akhir, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Najm ayat 3 dan 4, bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pada hakikatnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka tugas kita adalah mengimani apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus seorang rasul untuk menyampaikan perintah ibadah, beliau juga menyuruh rasul tersebut menyampaikan tata cara beribadah seperti sholat. Allah perintahkan ibadah sholat, Allah juga perintahkan tata cara mengerjakan sholat itu. Berpuasa juga demikian. Ketika Allah perintahkan ibadah puasa, Allah juga perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan tata cara berpuasa tersebut, seperti yang sudah kita tahu selama ini. Puasa itu ada puasa sunnah, ada puasa Ramadan yang 30 hari, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un ya qarrabu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad bayyana lakum." Tidaklah tersisa sesuatu pun yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tabrani. Kalau kita membenarkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya kita membenarkan Allah. Sebaliknya, apabila kita mendustakan beliau, mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka artinya kita mendustakan Allah. Karena apa-apa yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sesungguhnya itu dari Allah. Rasulullah dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang jujur. Sejak beliau sebelum diangkat menjadi nabi, tidak pernah sekalipun beliau berdusta, baik itu kepada anak kecil, sebaya, maupun orang tua, baik itu dalam keadaan bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Tidak pernah sekalipun beliau berdusta. Karena itu beliau digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Demikian materi yang kali ini tentang mengenal Rasulullah sebagai utusan Allah dengan tugas-tugasnya. Sampai di sini materi kita lanjutkan ke yang berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawir la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 43 sampai 48.